Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari www.rahmat.link atau www.suksesbisnisonline.club. Oke, pada kali ini saya akan membahas sebuah materi yang cukup menarik ya bagi Anda yang sudah berbisnis cukup lama, baik bisnis online maupun bisnis offline. Video ini insya Allah akan sangat bermanfaat bagi Anda yang membahas tentang 4 penyebab kenapa bisnis Anda tidak berkembang. Kalau selama ini Anda merasa bisnis Anda mentok, tidak juga berkembang, tidak maju-maju, bahkan cenderung menurun, mungkin Anda perlu memeriksa video ini. Kali saja ya ada beberapa hal yang bisa bermanfaat untuk bisnis Anda. Oke, langsung saja. Penyebab pertama yaitu tidak menerapkan mindset bertumbuh dalam setiap aktivitas bisnis Anda. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kebanyakan orang, apalagi bisnisnya sudah jalan sekian lama, mereka fokus pada yang urgent. Dan mereka lupa yang penting, yaitu bertumbuh. Jadi aktivitas itu bisa macam-macam ya. Ada yang tidak urgent, tidak penting, dan ada yang urgent, atau ada juga yang penting. Seringkali saat awal-awal orang menjalankan bisnis, yaitu semua dilakukan. Tapi setelah jalan, setelah banyak order misalnya, setelah banyak pekerjaan, akhirnya fokusnya hanya kepada yang urgent. Contoh yang urgent itu apa? Ya, yang paling simpel ya, yang urgent itu adalah melayani pelanggan. Itu urgent. Misalnya bagi Anda yang bisnis online, Anda mengirimkan produk, Anda melayani customer service dan sebagainya. Fokus aja pada hal-hal tersebut, tapi Anda lupa kepada yang penting, yaitu bagaimana cara menumbuhkan bisnis Anda. Lalu bagaimana? Saya sudah sibuk nih melayani klien, sudah sibuk melayani pembeli, sudah sibuk melakukan berbagai hal-hal yang urgent, yang jika tidak dilakukan membuat bisnis Anda kolaps. Nah, di sini saya menemukan sebuah konsep ya dari Stephen Covey, ya mungkin Anda sudah tahu ya, di bukunya yang First Thing First, utamakan yang utama. Dia mengenalkan yang disebut dengan konsep batu besar. Nah, di sini ada 2 wadah ya. Dia mencontohkan kalau di bukunya menjelaskan dengan toples, tapi sama saja prinsipnya. Intinya ada 2 wadah. Kedua wadah ini isinya sama. Yang warna kuning pasir, yang warna merah ini kerikil, dan yang warna ungu ini adalah batu besar. Sebenarnya ini keduanya sama. Ya, jumlah batu besarnya sama, jumlah kerikilnya sama, jumlah pasirnya sama. Tetapi yang pertama di sini ada sebagian dari batu besar yang tidak bisa masuk. Sementara di yang satunya lagi semuanya bisa masuk. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah cara memasukkan batu, kerikil, dan pasirnya. Kalau cara yang ini, mereka itu memasukkan dulu pasir, kemudian kerikil, kemudian batu besar. Akhirnya sebagian batu besar tidak masuk. Sementara wadah yang ini dia mendahulukan batu besar dulu, kemudian kerikil, kemudian pasir. Digoyang-goyang dikit, akhirnya masuk semua. Nah, jadi perbedaannya itu adalah mana yang Anda utamakan. Batu besar ini menggambarkan sesuatu yang penting, sementara kerikil dan pasir ini analoginya atau menggambarkan sesuatu yang urgent. Nah, ternyata dengan kapasitas yang sama bisa masuk semuanya jika kita benar mana yang didahulukan, yaitu mendahulukan batu-batu besar, mendahulukan hal yang penting, maka yang lainnya bisa masuk. Jadi mulai sekarang ya prioritaskan atau alokasikan waktu untuk menumbuhkan bisnis Anda. Emang sedikit ada butuh pengorbanan, sedikit ada masa transisi saat Anda mulai memperhatikan yang utama atau yang penting, yaitu menumbuhkan bisnis Anda. Yang kedua, salah satu penyebab kenapa bisnis kita mentok, tidak bertumbuh adalah kita tidak melakukan pengukuran hasil. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa mengukur, kita tidak bisa memperbaikinya. Mungkin selama ini kita beranggapan ya apa yang kita lakukan itu baik-baik saja. Kenapa? Ya tidak diukur. Ya misalnya mulai dari mendatangkan traffic, kemudian dari traffic itu Anda ubah menjadi leads, dari leads Anda ubah menjadi prospek, dari prospek Anda ubah menjadi pembeli, dari pembeli bagaimana caranya supaya mereka itu bisa membeli ulang. Nah, Anda ukur nggak? Ya misalnya berapa persen
dari traffic yang datang misalnya ke landing page Anda berubah menjadi leads? Apakah 10%, apakah 30%, apakah 50%? Jika Anda tidak tahu, ya Anda tidak akan pernah memperbaikinya. Anda kira ya bagus-bagus saja, padahal ternyata cuma 10%. Untuk memudahkan mempelajari mana yang perlu Anda perbaiki, mana yang harus Anda tingkatkan, ya Anda juga perlu apa yang disebut dengan KPI. Contoh ya di sini dikelompokkan ada yang berkaitan dengan konversi, ya konversi itu berkaitan dengan traffic, berkaitan dengan interaksi, berkaitan dengan bounce rate dan sebagainya. Ini macam-macam ya, tergantung metodenya. Ini hanya contoh saja. Jadi silahkan Anda ukur trafficnya, Anda ukur interaksinya, Anda ukur bounce rate-nya. Oke, berkaitan dengan ROI ya tadi ya, cost of acquisition. Berapa biaya yang Anda butuhkan untuk menghasilkan satu pembeli? Oke, kemudian yang disebut dengan customer lifetime value. Berapa sih angkanya? Dan sebagainya. Di sini ya termasuk total revenue, jumlah transaksi, KPI untuk brand juga ada ya. Termasuk ini rekomendasi, kemudian si pengunjung itu datang lagi atau enggak, sentimennya gimana, dan loyalitas, dan sebagainya. Silakan Anda harus punya. Ya tidak perlu rumit sebenarnya. Saya punya teman yang KPI-nya sederhana. Hanya misalnya jumlah traffic, jumlah leads, kemudian biaya per leads berapa, ya cost per lead-nya berapa, kemudian konversi dari leads ke pembelian itu berapa persen. Hanya itu saja, tapi itu benar-benar dimonitor, kemudian mana yang kurang akan ditingkatkan dan sebagainya. Sehingga semakin lama bisnisnya semakin bertumbuh. Sekarang nomor 3. Nomor 3 itu adalah tidak punya rencana pemasaran strategis yang detail. Nah ini juga sangat berkaitan ya dengan pengukuran tadi. Setelah Anda tahu angka-angkanya, Anda juga harus membuat rencana kan bagaimana cara memperbaikinya. Bagaimana cara menjangkaunya. Anggaplah ternyata selama ini traffic Anda kurang. Lalu bagaimana cara meningkatkan traffic? Ternyata selama ini tingkat konversi dari traffic menjadi leads-nya kurang. Bagaimana cara meningkatkan konversinya? Bagaimana cara? Inilah yang disebut dengan rencana. Kenapa? Karena kata Winston Churchill, dia yang gagal merencanakan, dia sedang merencanakan untuk gagal. Bagaimana Anda bisa berhasil meraih target-target Anda, meraih pertumbuhan Anda jika Anda tidak punya rencana? Oke, kemudian nomor 4. Apa? Nomor 4 itu adalah tidak mengetahui bagaimana menetapkan tujuan spesifik yang sesuai dengan bisnis Anda, dengan produk Anda. Ya, banyak orang yang masih bingung berapa sih yang bisa didapatkan dari produk atau bisnis Anda? Berapa omset, berapa tingkat penjualan dan sebagainya. Ya, ini sangat penting Anda memahaminya. Karena jangan sampai Anda membuat target, Anda membuat tujuan yang spesifik untuk produk Anda. Ternyata Anda berat untuk mencapainya. Kenapa? Karena Anda tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di bisnis Anda. Istilahnya ya kita harus paham market size-nya, ukuran pasar Anda. Ya, jangan sampai Anda misalnya bisnis sebuah produk yang jumlah orang yang membutuhkannya itu sedikit, tapi Anda berharap banyak dari sana. Anda menetapkan tujuan yang besar untuk produk tersebut, padahal yang butuhnya sedikit. Maka tujuan Anda tidak akan pernah tercapai. Disinilah pentingnya Anda memahami. Contoh, funds available. Berapa besar sih jumlah uang? Potensi ukuran pasar Anda, target pembelinya, trennya gimana? Kompetitor Anda. Dan ini semuanya tidak akan Anda ketahui jika Anda tidak melakukan apa yang disebut dengan market research. Ya, kalau Anda sudah benar-benar mengetahui tentang kondisi pasar, Anda juga bisa dengan realistis, dengan tepat, dengan sesuai menetapkan tujuan Anda. Nah, dari tujuan Anda nanti juga akan berhubungan dengan rencana Anda. Memang untuk menjalankan market research itu tidak mudah. Perlu kerja keras, akan memakan waktu, ya cukup berat lah untuk sebagian orang. Tetapi jika Anda ingin sukses, jika bisnis Anda ingin berkembang, ya Anda perlu melakukannya. Oke, silakan Anda juga perlu belajar bagaimana cara melakukan riset pasar. Ya, ini kata Jay Abraham. Oke, sampai di sini kira-kira 4 penyebab apa yang membuat bisnis Anda mentok, tidak berkembang, ya stagnan gitu-gitu saja, dan bagaimana solusinya. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda. Semoga bisnis Anda segera berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.